Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Anita Trisano Widiawati, NIM 221440028 dari tingkat 3 Prodi Teknik Instrumentasi Gilang. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian praktikum saya dengan work deskripsinya, yaitu level control with automatic safety system. Jadi di sini itu terdapat pen ID dari level control itu sendiri, yang dimana pada tangki 201 ini dia akan mendapatkan inputan dari atas sini fill oil makeup. Kemudian jika FA-nya itu on, maka set point-nya akan bernilai 100, dan jika FB-nya bernilai 1, maka pada tangki T201 ini akan 0 atau akan keluar menuju ke furnace atau burner. Kemudian di sini juga ada LI yang dimana sebagai indikator dari level yang ada di tangki T201. Di sini juga ada LIC yang dimana sebagai kontrol dari level indikator yang ada di tangki 201. Kemudian di sini juga ada level B dan level A, yang dimana level A ini ketika dia dalam ketinggian maksimum, dan level B ini ketika dia dalam keadaan ketinggian minimumnya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendesainnya di Centrum VP. Jadi untuk yang langkah pertama yaitu kita masuk ke sistem view, kemudian kita masuk ke FCS. Selanjutnya kita harus mendaftarkan IO, input dan outputnya. Pada analog input yaitu yang didaftarkan yaitu level indikator 201. Kemudian pada analog outputnya yaitu level valve 201. Jadi karena ini merupakan analog input dan output, maka pada labelnya diberikan tanda persen-persen. Jika digital input output tidak perlu diberikan tanda persen. Selanjutnya ketika mendaftarkan input dan outputnya, langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan juga switch dev yang berisi seperti Sexstar, LFLA, LFLB, FLFA, dan FLBA yang tag komennya yaitu sistem reservoir. Selanjutnya yaitu kita mendaftarkan message-nya yang dimana menggunakan tipe annunciator, yaitu yang berisi tag name AN010 dengan pesan level tinggi, kemudian tag name A011 dengan message level rendah. Setelah itu kita ke HIS, yang dimana kita akan membuat grup faceplate dan desain tangkinya. Yang pertama yaitu grup faceplate-nya berisi
fungsi LIC, sex, stars, LFLA, LFLB, FLFA, FLFB, AN10, AN011, yang dimana di sini tuh sesuai dengan yang ada di job desk, job worknya. Itu ini seperti yang ada di panduan ujian praktikum. Selanjutnya, setelah membuat compress batch, yaitu buat desain tangkinya. Yaitu di sini saya namakan filenya yaitu desain. Nah, di sini saya menggunakan tangki dan saya beri nama T201 sesuai yang ada di modul ujian praktikum. Jadi pada gambar ini saya mencari komponennya itu ada di toolbar sebelah kiri. Di sini seperti basic set, button, dan lain sebagainya yang dapat bisa diakses di toolbar sebelah kiri. Selanjutnya, untuk menjadikannya animasi, kita memerlukan data link dengan cara contohnya seperti ini ya. Untuk memunculkan nilai dari hasil inputannya, klik kanan, properties, data link. Jadi kita memasukkan value-nya itu kira-kira apa sih? Karena di sini biasanya adalah inputan dari tangki, maka tag name dari value yang diisi yaitu LIC201.pv. Kemudian cost. Begitu juga data link untuk valve dan juga pompanya. Setelah itu, setelah semuanya HIS dan FCS-nya telah terkonfigurasi, kemudian klik pada FCS, kanan FCS, test function. Setelah itu akan masuk ke dalam HIS-nya. Oh ya, sebelum masuk ke HIS-nya, di sini terlebih dahulu membuat function block-nya, di mana function block-nya itu terdiri dari LI201 sebagai PVI, kemudian PIO dari L-201 dan PIO dari LF201. Selanjutnya ada LIC yang dimana menggunakan model PID kontrolnya, dan ada PPI untuk CF201. Di sini juga terdapat kalku, mana kalku ini untuk kalkulasi dari inputan yang diterima. Klik kanan untuk memasukkan code-nya atau script-nya dengan itu ditarik. Seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat ST16 dengan teks 201 yang dimana di ST16 ini ditujukan is cause and effect dari tangki tersebut. Ini ditulis berdasarkan yang ada di panduan modul ujian. Ini berdasarkan cause and effect yang ada di panduan. Dan setelah semuanya sudah masuk ke test function, yaitu akan seperti tampilan.
Setelah semuanya sudah dipanggil, selanjutnya itu pada panel terdapat kontrol situasinya, yang ketika FLFA-nya itu on atau bernilai 1, maka LIC-nya bernilai 100 pada set value-nya. Maka kita buktikan dari formula. Jadi ketika FLA-nya itu on pada 1, maka set value-nya akan bernilai 100. Kemudian ketika FLFB-nya bernilai 1 atau on, maka set value dari LIC 200 ini akan menjadi 0. Jadi ketika FLFB ini on, maka set value-nya bernilai 0. Ketika FLFB-nya menjadi 100, maka ketika ininya on jadi 0. Selanjutnya ketika nilai LIC-nya itu lebih dari 70, maka nilai LFLA-nya 1 yang berarti on. Jadi ketika nilai dari LIC 201-nya itu lebih dari 70, maka nilai dari LFLA-nya menjadi on. Ini on ya. Kemudian pada FLFB dan AN0 satunya juga jadi on. Nah, ini sesuai dengan cause and effect. Ketika LFLA-nya on kan di sequence 2, maka FLFB-nya akan on dan AN010-nya juga akan on. Selanjutnya ketika LIC-nya bernilai kurang dari 70, maka LFLA-nya akan bernilai 0 atau sama dengan mati, atau tidak hidup. Kurang dari 70, saya ambil LFLA-nya akan mati, LFLA-nya akan off atau bernilai 0, dan kita buktikan sesuai dengan cause and effect. Di sini kan LFLA-nya ya, di sini akan yes, kemudian yang menyebabkan FLFB-nya yes, dan juga A010-nya menjadi on juga. Yes. Selanjutnya ketika LIC-nya bernilai kurang dari 30, maka LFLB-nya bernilai 1 yang menandakan on. Kurang dari 30. Dari 30 LFLB 1. Jadi ketika pada LIC-nya ini kurang dari 30, maka pada LFLB-nya akan on, dan juga pada FLFA-nya on, dan AN011-nya on yang mengirim
memberikan pesan bahwa level tersebut rendah dan membutuhkan inputan lagi. Dapat dibuktikan pada cause and effect card. Jadi ketika LFL-nya itu on, maka LFA-nya itu akan on dan AN01-nya juga akan on. Sebenarnya ketika LIC-nya lebih dari 30, maka LFLB-nya akan off. Jadi ketika diinputkan LIC-nya sebesar 30, maka pada LFLB-nya akan off yang bernilai. Coba dilihat dari desain tangkinya. Jadi ketika level atau ketinggian di tangki 200 kurang dari 50, maka pada FLFA ini akan mengalirkan fuel oil makeup ini. Kemudian ketika disetting lagi lebih dari 70, saya berikan 80. Maka FLFB-nya akan membuka aliran atau membuang aliran itu yang kemudian akan diteruskan ke furnace atau ke burner. Jadi untuk penjelasan dari sistem level control ini, ketika fuel oil makeup ini akan dikendalikan oleh katup FLFA-nya di sini. Desain ini kemudian dipantau, dilihat oleh level indikator 201 dan juga akan nanti diatur di kontrol LIC 201 yang memastikan bahwa bahan bakar atau fuel oil makeup-nya ini berada dalam batas aman. Jika pada level tangki ini terlalu rendah, maka LIC 201 akan memerintahkan katup FLFA untuk membuka sehingga bahan bakar fuel oil makeup ini akan ditambahkan. Sebaliknya jika level tangki pada T201 ini terlalu tinggi, maka level switch height pada LFLA akan menutup valve FLFA untuk mencegah terjadinya ketinggian level yang melampaui batas aman. Kemudian di sini juga terdapat pompa di sini, yaitu untuk menjaga tekanan dan suhu dari bahan bakar dalam sistem ini. Jadi ketika disuplai ke furnace melalui solenoid FLFB ini yang diatur oleh sistem kontrol agar tatakan dari bahan bakar sesuai dengan kebutuhan proses pembakaran yang ada di senternya. Sekian pemaparan ujian praktik ke level control with automatic dari saya.
kasih.